Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Yatrianti, NPM 19080022. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan monolog yang berjudul Kuliah Daring, Solusi atau Pelarian dengan dosen pembimbing Ibu Ria Satini MPD. Selamat menyaksikan. Kuliah daring, solusi atau pelarian. Kuliah online bukan sebuah sistem baru dalam pendidikan, melainkan suatu sistem yang sudah ada dengan beriringnya perkembangan dunia teknologi. Dunia boleh saja berbicara bahwa semua ini kehidupan diwarnai dan harus beradaptasi dengan teknologi. Akan tetapi, fakta di lapangan berbicara lain. Salah satunya yaitu sistem pendidikan yang dianjurkan dan dihadapkan menggunakan media digital atau daring masih sangat minimalis di Indonesia. Perkuliahan daring tidak hanya memvirtualkan bahan pengajaran, tapi juga soal fasilitas dan penetrasi jaringan internet, dan juga kemampuan para dosen di dalam memberikan materi serta daya tangkap mahasiswa lewat daring. Kuliah online menjadi alternatif yang kian membias di tengah merebaknya virus corona. Kuliah online menjadi alternatif yang kian membias di tengah merebaknya virus corona. Pandemi ini menuntut semua lembaga tanpa pengecualian untuk menggunakan sarana media digital dan kegiatan belajar semaksimal mungkin. Berbagai universitas berlomba-lomba untuk mencari cara yang efektif digunakan dalam menetralisirkan sistem pengajarannya. Perkembangan teknologi yang kian canggih mengakomodasi dan memobilisasi sistem perkuliahan ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, tingkat penetralisir internet di pedesaan rata-rata 51,91%, di kota rata-rata 78,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas jaringan masih rendah dan berdampak pada proses perkuliahan yang lola atau loading lama. Efektivitas dari mutu perkuliahan menjadi rendah serta sukar dipahami. Media menjadi tolak ukur sejauh mana perkuliahan online dinyatakan masih minim atau sudah maksimal. Selain itu, kegagapan para dosen dan mahasiswa dalam menganalisis daring, kegagapan dari keduanya atau salah satu dari keduanya membuat candu minimalis daring tak terobati. Kerentanan ini yang menghadirkan berbagai potretan kehidupan yang ketidakefektifan dari sistem daring ini. Dengan demikian, perkuliahan daring di tengah pandemi ini merupakan
merupakan sebuah solusi atau pelarian semata. Belajar di rumah, solusi atau pelarian. Institut pendidikan dinilai sebagai salah satu sektor yang cepat menanggapi gelombang penyebaran virus corona. Institut pendidikan membuat reaksi cepat karena dinilai potensial meningkatkan penyebaran virus ini. Sekolah-sekolah dengan basis jumlah murid yang cukup banyak sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran COVID-19. Selain sekolah, universitas pun ditutup untuk sementara waktu. Perkuliahan dialihkan ke rumah. Semua berlangsung dari rumah. Institut pendidikan dinilai sebagai salah satu sektor yang cepat menanggapi gelombang penyebaran virus ini. Institut pendidikan membuat reaksi cepat karena dinilai potensial meningkatkan penyebaran. Sekolah-sekolah dengan basis jumlah murid yang cukup banyak sangat berpengaruh terhadap proses penyebaran COVID-19. Selain sekolah, universitas pun ditutup untuk sementara waktu. Perkuliahan dialihkan ke rumah. Semua berlangsung dari rumah. Proses belajar mengajar akhirnya tersendat mengingat metode distribusi pengetahuan yang kurang optimal dan memadai. Metode pendidikan dan kebudayaan pun menerapkan kebijakan sistem belajar dari rumah. Belajar dari rumah membuat slogan Merdeka Belajar semakin kelihatan. Apa maksud dari merdeka dalam konteks belajar di rumah? Dari fenomena dan kesan umum yang terlihat, proses belajar justru di luar kendali. Belajar dari rumah untuk konteks pelajar SD, SMA adalah liburan. Karena kita bisa menyangkal bahwa efektivitas kegiatan belajar dengan panutan jarak jauh oleh para pendidik dan bimbingan langsung dari orang hanya berlangsung di pekan awal. Berada di rumah selama pandemi diharapkan tetap produktif dalam belajar. Namun, kadang-kadang orang justru merasa bahwa mereka merdeka untuk belajar. Dalam hal ini, ia menerapkan prinsip semau gue. Belajar dari rumah adalah sebuah tantangan yang harus dipakai untuk menahan tuduhan bahwa selama COVID-19 sistem pendidikan vakum. Pada jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, kebijakan belajar dari rumah ditopang kuat dengan optimalisasi penggunaan sarana teknologi komunikasi. Dari sini kemudian kita mengenal istilah belajar online. Sistem belajar ini diperkuat lagi dengan istilah e-learning. Mekanismenya pun sepenuhnya diberikan kepada teknologi. Kuliah online dengan aplikasi video conference, penilaian dan pengiriman tugas dengan sistem online, hingga absensi kehadiran juga dilakukan dengan sistem virtual atau online. Dalam sistem belajar berbasis online ini mengandalkan bahwa semua peserta didik dan pendidik paham tentang teknologi dan fitur-fitur yang
yang dioperasikan. Jika tidak, maka masalah baru akan muncul karena ignorance dalam proses belajar. Sistem pandemi pendidikan tertulis adanya layoff terhitung sejak awal akhir Februari 2020 pasca industri pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ataupun beribadah dari rumah dan lain sebagainya membuat situasi di Indonesia menjadi beda. Hal ini juga berdampak dalam proses pendidikan. Bagaimana tidak, hampir 100% aktivitas kerja dan sekolah dilakukan dari rumah. Dengan fenomena ini, teknologi penguasa yang membias mata menyangkat. Serba-serbi kehidupan diwarnai oleh dunia online, absensi materi pembelajaran, tugas, kuis, ulangan, dan berbagai ujian dilakukan dari rumah via beragam aplikasi yang ada dalam jasa daring. Dengan adanya sistem ini, seolah semua orang telah pandai dengan sistem daring. Akan tetapi, fenomena di lapangan mengafirmasi adanya kendala yang tak terelakkan. Hal ini disebabkan oleh dosa masa lalu. Proses pendidikan di Indonesia masih menjadi momok mematikan bagi proses pembelajaran daring. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua mahasiswa berasal dari keluarga kelas menengah atas. Tidak semua mahasiswa pengajar di Indonesia menikmati proses milenial ini. Tidak semua mereka memiliki gawai dan laptop. Ada yang punya, tetapi susah untuk mendapatkan akses internet. Bahkan di daerah tertentu tidak ditemukan jaringan internet. Ada yang tidak memiliki dua-duanya. Selain itu, kapabilitas dan kreativitas para dosen adalah salah satu tuntutan terbesar dalam sistem perkuliahan daring atau dari jarak jauh ini. Di sisi lain, ketekunan, keseriusan mahasiswa menjadi tuntutan lain. Akan tetapi, keduanya tidak terlepas dari jaringan atau koneksi. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor penentu dalam melakukan perkuliahan online. Sistem ini sebenarnya sebuah peralihan metode face to face, jarak dekat, ke metode screen to screen, jarak jauh. Dasarnya adalah ketersediaan semua informasi yang relevan secara real melalui jaringan dengan menghubungkan orang, benda, dan sistem dioptimalkan, terorganisir secara mandiri, dan penciptaan nilai lintas jaringan